Alhamdulillah tadi itu kajian yang sudah disampaikan oleh Bapak Mu'adzim terkait dengan sholat berjamaah. Nah, mungkin dari kajian tersebut ada dari jamaah yang masih bingung untuk ini ditanyakan. Jelas ini di berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukumnya berjamaah kita sebagai makmum tidak melihat imam karena terhalang oleh tembok. Kedua, tidak mendengar suara imam karena tidak ada penggunaan suara. Nah, kita perlu lebih anehnya lagi Ustaz, laki-laki dan perempuan yang sikap yang paling belakang ini membatik kabar. Nah, hukumnya ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tema malam hari ini yaitu sholat berjamaah. Saya pernah mendengar bahwa sholat di antara dua tiang itu hukumnya tidak boleh dalam sholat berjamaah. Kemudian yang ingin saya tanyakan kira-kira bagaimana dengan pernyataan yang saya dengarkan tadi, apakah memang benar atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketuanan Ustaz Imam niki Muhammadiyah niki sampai subuh. Muhammadiyah kan ini kunut. Dia disebut organisasi. Terus lanjut. Angge. Terus makmum kunut doang serapannya. Makmum itu dengan juga. Ya. Apa kunut imam. Kok galak. Sepion. Dia mau sepion ya juga. Selesai kunutnya. Apa ruku? Apa sujudnya nah? Jaga dulu ya. Bismillah. Pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua ini hampir sama ya, 11-12 lah pertanyaannya. Bagaimana dengan kita yang berjamaah tetapi tidak melihat imam, tidak melihat gerakan imam dan tidak mendengar suara imam. Terkhusus jamaah sini lemudi girana mina sabbaru. Bagaimana hukumnya? Nah, perhatikan hadratul muhtaramin rahimakumullah. Ya. Seperti yang tiang sampaikan tadi di awal, dalam pembahasan salat berjamaah yang paling ringan itu ialah mazhabnya Syafi'i. Dalam pembahasan salat jamaah, ya. Nah, minimal dalam kita berjamaah bagi seorang makmum yang umpamanya berada di bagian paling belakang atau seperti apa, ya, yang tidak bisa melihat keadaan imam, gerakan imam, lekan takbiratul ihram sampai salam dan tidak bisa mendengar suara imam karena ini alat pengeras suara, maka dalam pandangan mazhab Syafi'i minimal dia bisa melihat gerakan makmum yang berada di depannya. Jadi nyambung ya. Ya, seperti nikah. Nah, yang lebih dahsyat lagi pertanyaannya, ngumbe lawan misalkan kan girang petugas masjid nih, lain kamar tanah sekolah kan, tanah salat umpamana, ya, arah si salat misalkan le ruangan si tanah girang mina kupi noh.
Nih pakat tuh geram nakuk gitu nah. Misalkan turut tanah berjamaah ya, kan lepalang mudi no, ada pintunya kan, tembok dia terbatas oleh tembok di depannya. Tuh tanah ya tanah sholat, ndak di belakang itu kayak ada kamar itu ya. Lemun arah kiri kanan tuh kak. Lihat tuh tanah bersab misalkan, sah apa tidak jamaahnya? Sah. Karena itu terhitung dalam satu komplek masjid. Masih itu no. Sah salat jamaahnya. Ya. Terkecuali kalau dia salat itu tidak di masjid. Ya. Misalkan di balai, taplung ada berjamaah. Ya, siseke dalam balai, siseke di pawon, misalkan. Ya, maka tidak sah letono. Lagu lawan masjid selama itu masih satu komplek meskipun dia terhalang sama dinding, sah salat jamaahnya. Perhatikan hadratul muhtaramin rahimakumullah. Bagaimana hukum saf seseorang si bercampur? Ya, si bercampur. Perhatikan hadratul muhtaramin rahimakumullah. Pembahasan tentang saf, ya. Memang sebaiknya antara nina kancamama ino nabebe tauna seharusnya wa khairu sufuf lirijal, sebaik-baik saf bagi dengan mama ino lepalang julu. Sebaliknya sebaik-baik saf bagi dengan ino si palang mudi. Ya, ini dia perbedaan antara sebaik-baik saf laki-laki dan sebaik-baik saf perempuan. Akan tetapi ketika umpamanya ya di dalam masjid itu dan apabila ya di dalam masjid tiba-tiba ada nyelit tono nina seke ya nina seke atau nina dua atau berapa gitu, apakah sah enggak salat berjamaah itu? Tidak mengganggu keabsahan salat selama dia bisa terjaga dari hal-hal yang membatalkan salat. Umpamana ya dia bersentuhan ya, maka tetap sah salatnya. Namun hal yang demikian sebaiknya dihindari karena fitnah beliau itu ya. Dan inilah praktik yang terjadi di Masjidil Haram. Ya. Masjidil Haram ini bercampur le papah si nabu si ngontroli si polisi. Ya. Pidangnya ya batas mama kencanina wah lain tahunnya. Lagu papah nak kamat dengan kadang-kadang bareng tahunnya si semamanya kencang di senina. Begitu dia di sana. Ya. Apakah pengaruh takut hilang sinaan kan? Belum beta sedang sinaan. Nah, jadi hal yang seperti itu tidak mempengaruhi keabsahan salat, tetapi sebaiknya dihindari. Menungkuna ya. Nah, lalu bagaimana dengan salat kita yang kita bersaf antara dua pilar? Ya, antara dua pilar. Nah, terkait dengan pembahasan bersaf di antara dua pilar, ini berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan tidak sah saf seseorang yang berdiri atau yang membuat saf di antara dua pilar. Kenapa? Karena terputus. Karena terputus safnya ini. Si mutusnya pilar ini. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya. Maka sebaiknya bagaimana? Sebaiknya jangan membuat saf di antara dua pilar. Ini menurut pendapat pertama. Menurut pendapat yang kedua, ya, tidak masalah ketika seseorang itu membuat saf di antara dua pilar. Ya, terlebih lagi ketika kondisi ruangan masjid itu sesak atau penuh. Ya. Wah, penuh nih. Dinara telah bersaf si lain kecuali itu, maka tidak masalah. Tidak masalah. Nah, kenapa ada di antara ulama yang tidak membolehkan? Karena itu dulu pernah terjadi pada zaman Rasulullah, ditegur
ya besok berhenti lagi yang seperti ini. Akan tetapi pada keadaan yang lain berbeda, para sahabat juga bersab di sana. Kenapa? Karena masjid penuh. Nah, artinya apa hadratal muhtaramin rahimakumullah? Itulah hikmah dari perbedaan pendapat para ulama. Jadi sehingga Islam itu ya tidak akan mempersulit orang yang ingin melaksanakannya. Nah, selama dia tidak haram, ya, maka tidak masalah di sana. Sampai sini paham nggih? Nah, ini dia terkait dengan masalah shaf. Terkait dengan masalah shaf. Nah, yang standarnya itu dia hanya sampai makruh. Tidak sampai haram. Standarnya itu sampai makruh. Batas tertinggi itu makruh. Itu kalau masjidnya masih longgar. Makruh. Tapi tidak sampai haram. Faham nih nggih? Lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Yang ketiga. Nah, nepe ita mazhabnya Syafi'i jadi makmum. Selopun Syafi'i. Imamna dilakunut. Ya, itu jadi makmum salat subuh nih. Syafi'i itu kan sunnah muakkad. Sunnah yang sangat dianjurkan. Ya. Sunnah yang dianjurkan untuk kita kunut, ab'ad ya. Dianjurkan kita untuk kunut. Nah, sementara imam teh nganggo kunut. Akhirnya ketika salat subuh, makmum selopuna kunut, imamna biasaan dena kunut. Kita sepion antina julu. Antina makmum selesai kunut selapan, apane sujud imam. Ngombe jadi hukumnya sing ngongkona ini. Ini kan kebalak ini. Ya, makmum jadi imam maran ini. Ya. Jadi aturannya itu hadratal muhtaramin rahimakumullah, si aran imam ino wajib hukumnya untuk diikuti. Nah, tadi kita sudah membahas tentang gerakan yang harus sama dengan imam. Yang harus sama dengan imam, ya. Dalam gerakan fardu, makmum wajib hukumnya ngikutin gerakan imam. Kalau gerakan sunnah bagaimana? Tidak harus atau tidak wajib, kecuali pada yang 3 tadi itu. Sujud tilawah, sujud sahwi, sujud tasyahud awal. Bagaimana dengan kunut sekarang? Ya, kita balik gitu. Sekarang kita balik ini. Imamnya yang madhabnya kunut, makmumnya tidak kunut. Jadi ada pertanyaan sebenarnya kebalik pertanyaan nih. Ngulbe tahu kuna imam nganti kan? Tumben terdengar imam nganti makmum. Ya. Nah sekarang kita balik nih. Imamnya yang kunut, makmumnya tidak kunut. Nah ketika imam yang bermadzhab Syafi'i ini bangun dari ruku' salat subuh rakaat kedua, dia kunut, Allahumma hdina fi man hadait. Nah sementara mazhab saya tidak menganjurkan kunut. Apa yang harus saya lakukan? Kalau saya kunut, bid'ah nih. Misalkan seperti itu keyakinannya, ya. Sehingga kunut ini harus dihindari. Umpamanya dalam keyakinannya seperti itu. Tidak mau dia kunut. Jadinya imam kunut ditepu butang. Tegak. Ya, tegak dia, berdirinya tegak. Tidak ikut kunut. Apakah sah salat makmum tersebut? Sah. Karena itu gerakan sunat yang tidak harus sama dengan gerakan imam. Ingat, yang ulangi, hanya 3 gerakan sunat yang makmum harus sama dengan gerakan imam. Selain dari yang 3 ini, makmum boleh menyelisihi gerakan imam. Ya, dalam mazhab Syafi'i ini, mana yang pertama tadi? Sujud tilawah. Harus temilu sujud tilawah. Ya. Imam sujud tilawah, makmum harus sujud tilawah. Dia pelungguran biasa-biasa butang. Lagu si lucu biasanya le Madinah atau le Mekah karena dia tenggita imam kan. Ketika imam bilang Allahu Akbar, sujud, makmum ruku. Penggitaan dengan Indonesia itu, ya. Imam sujud tilawah, makmum ruku.
Karena kan yang dianggap itu lamun tuah buuteng takbir. Setelah buuteng bacaan ayat itu apa? Takbir ruku kan? Takbir ruku. Nah, ya girang ada kejadian. Ya, imam takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar untuk apa? Sujud tilawah. Ya, lah boleh anggapan si jadi makmum sujud ruku karena dia tidak tahu yang dibaca itulah ayat sajadah. Akhirnya imam sujud, makmum ruku. Nah, tapi karena ini adalah masalah karena makmum tidak mengetahui ya akan hal yang seperti itu, maka tidak ada hukum bagi orang yang tidak mengetahui. Jadi dia batal salatnya. Nah, bagi kita yang mengetahui, ketika kita tahu imam sedang melakukan sujud tilawah, maka harus bagi seorang makmum itu mengikuti gerakan imam. Ini yang pertama. Yang kedua, tiap ulangi. Artinya salah paham makin ya. Yang kedua itu ketika sujud sahwi ya. Dan yang ketiga ketika tasyahud awal. Jadi tasyahud awal ini ke sunnah. Jangan imam tahiyat tasyahud awal pelungguh nggak mau ngerjakan yang sunat, misalkan dia sunat butang langsung dan melek pada kencing imam. Nah, ini dia bermasalah di sini ya. Maka harus bagi seorang makmum itu mengikuti gerakan imam, tidak tawar-menawar di sini meskipun gerakan itu adalah sunnah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait masalah berjamaah ini belum masih yang tanyakan kan di sekolah dohor itu dan asar itu kan nggak kita bersuara. Kadang-kadang kita ini kan memakai imam memakai ayat lain kita lain, apakah sah sholat kita itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang apakah sah sholatnya itu ketika dia sholat itu dia memegang HP tapi di kantongnya kan berdering HP-nya itu, lalu mau dimatikan HP-nya. Terus yang kedua itu sujadahnya terbalik itu, dibalikkan lagi itu waktu dia sholat itu. Bagaimana sah sholatnya atau bagaimana? Jadi seperti itu. Bismillah. Pertanyaan yang pertama, kita sholat zuhur atau sholat asar berjamaah. Di sana kan bacanya sir, gak jahar gitu, kecil-kecil suaranya. Nah, bacaan kita dengan imam beda. Sah nggak sholat kita? Nah, dalam mazhab Syafi'i, hadratal muhtaramin rahimakumullah, ya, yang terpenting bagi seorang makmum itu ialah membaca bacaan yang rukun. Membaca bacaan yang rukun bagi seorang makmum. Nabi bacaan rukun dalam salat Al-Fatihah. Ya. Meskipun kita tidak membaca surah yang lain, ya, setelah membaca suratul Fatihah, maka tidak masalah. Maka tidak masalah. Karena dalam mazhab Syafi'i yang harus itu yang menjadi ketentuan sah atau tidaknya salat seseorang itu ialah bacaan suratul Fatihah. Nah, sindia tulang baca suratul Fatihah ini yang menjadikan salat kita tidak sah meskipun kita berjamaah dalam pandangan mazhab Syafi'i. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak dianggap sah salat seseorang yang tidak membaca Fatihah, Ummul Kitab. Ya, misalkan imamnya terus setelah baca suratul Fatihah membaca suratul Ikhlas, pelunggu baca surat Yasin, nggak masalah. Lalu bareng ketika imamnya ruku, ya pelunggu juga harus ikut ruku. Dendek tutuang Yasin, ya, nggak selesai sholatnya nanti, nggak nyambung. Nah, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ya pada pertanyaan pertama kedua ini kengke. Dengan si sholat HP-nya muni, terus sugurangna HP-nya bergerak, tangannya itu untuk mengambil handphonenya untuk dimatikan. Dan yang kedua, sujadahna kelepangna si angin, ya, apona nungke malap untuk ngelat sujadahna, ngombe hukumna. Hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya.
Sudah kita bahas di antara yang membatalkan sholat itu melakukan gerakan besar 3 kali. Ya. Mana gerakan besar itu? Gerakan besar itu kadorbatain, seperti 2 pukulan. Ini bergerak tangan ini. Ya, ketika ini bergerak, semuanya bergerak ini, maka ini terhitung gerakan besar. Ya, al-kahutwatain atau 2 langkah. Ya. 2 kali pelungguh berjengkang, jengkang itu disebut dengan gerakan besar. Nah, kalau tidak sebesar gerakan memukul atau gerakan melangkah, maka tidak disebut dengan gerakan besar. Tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Umpamana rengit jontok le sangkep 10 misalkan jontok le tene. Belum udah kari ya. Ini kan gak seperti memukul. Dah kana siukeri dah kene sangkep deh tidak membatalkan sholat. Kecuali lamun dengare merompun gerakan memukul, slopu dah bergerak. Menurut dengar misalkan ya besar, nempel ada besar, ini gerakan besar ini bergerak soalnya dari ujung jari sampai ini namanya tangan ini. Ini tangan dari ujung sini sampai akip ini namanya tangan. Ya. Ini namanya siku tangan. Ini namanya pergelangan. Ini namanya telapak tangan. Pedas sudah 5 menurut bahasa Indonesia ruang lainnya. Ya. Jadi lamun silakan tu sampai tene 5 arana. Lamun si kambong ini yang sene siku ini. Ya. Ini arana pergelangan ini. Ya pok laun pelungguan olok emas lihat ini arana gelang. Karena ini namanya pergelangan. Lamun dan olok emas lihat ini tak ada tolok ya namanya gelang. Lamun lihat ini dan arang gelang. Cincin. Ya. Teken laun bahasa mamban. Lo kan teken ini persamaan napi gelang. Sang beli gelang na, sang beli teken na. Apa yang ini? Ya. Pada mereka tondang ke cekalong. Ya, tondangku lemudi ya. Tondang ke cekalong pada kena ini. Ya. Nah ini pergelangan. Nah di bawah pergelangan disebut dengan telapak tangan. Ini perut telapak tangan, ini punggung telapak tangan. Nah ketika bergerak dari ujung jari tangan sampai sini, ini namanya gerakan besar. Gerakan besar ketika dia bergerak ini. Nah kalau dia bergerak sebagian dari tangan ini, maka dia tidak disebut dengan gerakan besar. Ya. Kalau ngambil HP misalkan, lalu ngambil HP, bayitna, temang, ya. Kalau 3 kali berturut-turut ya batal. Enggak batal. Misalkan pengguna ambil HP nih, ya, muni, bayit, tut, sudah, enggak batal. Ya. Akala muntah sholat matikan HP. Mati HP lamun tersolat, dan dia penyala HP minimal the silent ya atau udah pesawat ya si bajang-bajang kirana lupa ya pasti nanti HP bajang-bajang solat dia sana pasti lalu lagu kebanyakan nanti HP lamun solat lamun nanti HP solat gelisah ya nah jadi ya nyuruh ya khusyuk solat ini cerita HP ini. Nah terus kalau berdiri sujadah ada, jangkan dan butang apa berdiri sujadah ada, yaitu gerakan besar. Tapi kalau dilakukan sekali ya tidak masalah. Ya, maka kalau berdiri sujadah ada, nah anda kodu tendang ya, misalkan, ya, ini sejarahnya. Datang angin pusut, misalkan ini ukur sekali gitu, ya. Nah kalau dengannya ukur dah suwe. Batal lah ya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.